Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Arjata Pam nih mau membahas mengenai kalau banyak waktu luang itu tandanya kita belum produktif secara maksimal, guys. Jadi peraturannya begini. Ketika kita hari-hari banyak melamun, banyak ngobrol itu sama kawan-kawan, melamun saja, tak taunya udah 4 jam di sini. Tak taunya sudah 2 jam. Nah, itu tandanya kita masih dalam posisi pengangguran, guys. Nah, itu tandanya kita belum produktif. Bagaimana caranya? Ya ciptakan kegiatan, guys. Di antaranya misal ini, guys. Kita itu punya kebun misalkan ya. Ketika sudah beres-beres kebun dan ternyata masih ada kapasitas diam apalagi 2 jam atau 4 jam, nah itu tandanya kita masih punya waktu untuk berkarya lebih lanjut. Nah begitu, guys. Nah diantaranya ini saya nih, guys. Kalau saya satu hari itu masih ada sifat melamun begitu, oh tandanya saya harus bekerja begitu, guys. Nah alhamdulillah sampai sekarang ternyata hampir setiap hari saya tidak ada waktu untuk melamun. Mengapa saya bilang begini? Ya karena saya mempunyai tetangga, guys ya. Ketika saya berjalan melewati dia itu masih catur, guys. Nah setelah saya pulang dari berkebun masih catur juga. Ketika saya berangkat lagi itu karena ada keperluan alias ada pekerjaan, tetap saja masih catur dan masih ngobrol. Itu bukan 1 hari, terkadang 1-7 hari terus aja catur dan ngobrol begitu, guys. Nah itu tandanya mungkin dia itu punya pekerjaan, tetapi menurut saya itu kurang produktif. Karena melihat itu saya pengen membuat konten ini begitu, guys. Sebelumnya minta maaf dulu ya kepada kawan-kawan yang nonton channel, barangkali ada yang ini juga urang pisan tah, hampunten ini mah soalnya bersifat pengalaman pribadi dan mungkin bermanfaat untuk yang nonton begitu. Jadi kalau misalkan di konten ini ada yang tersinggung mengenai eta mah cenah juga urang pisan, hampurannya ada. Ini mah untuk saya pribadi dan dibagikan, mudah-mudahan ada ide positifnya atau ya meureunana jangan seperti itu menurut saya gitu, guys. Bagaimana kita supaya bisa produktif? Ya diantaranya begini. Ketika pulang kerja, ya pulang kerja dari kebun, itu di kebun misalkan ya saya sudah hari ini misalkan sudah menanam rumput, sudah ngaberesihan nanti udah memberikan pakan ke domba, misalkan masih melamun itu lama, oh berarti saya masih nganggur, begitu sifat saya, guys. Nah jadi kita produktifkan, misalkan kita buat proyeknya apa? Nah diantaranya ini saya kan udah membuat mesin untuk membuat kompos, guys, untuk ditaikkan derajat si kotoran domba itu menjadi pupuk, dan setelah menjadi pupuk pasti ada yang beli. Nah begitu, guys. Jadi saya mencanangkan waktu untuk ke depan itu untuk membuat pupuk kompos dari kotoran domba, dan kemudian nantinya akan saya taikkan derajatnya dijual ke Shopee atau ke petani-petani berupa pupuk yang siap tempur begitu, guys. Jadi kotoran domba itu yang tadinya membebani akan memberikan nilai tambah profit lah, seperti itulah. Ciptakan ya untuk mempadatkan waktu saya begitu. Jadi kalau hanya nangkring 1 atau 3 jam ke depan itu tandanya kita masih nganggur, guys. Atau istilahnya masih punya waktu kesempatan untuk menaikkan nilai kehidupan kita lah. Terus ada pertanyaan, mending keneh nganggur naon cenah cacapean. Nah itu adalah pemikiran orang-orang yang malas, guys. Jadi kalau kita sebagai peternak dan petani itu khususnya, kalau masih punya waktu nangkring catur 2 jam 3 jam per hari, itu tandanya kita kurang produktif. Apalagi itu bersifat periodik atau tiap hari dari 1-7 hari ke depan begitu, guys. Nah dalam hal ini saya sebagai peternak domba, bagaimana cara mengisi waktu? Ya diciptakan proyeknya, guys.
bukan lagi waktunya untuk menunggu naon lah. Menunggu itu sesuatu yang menjenuhkan teh betul guys. Jadi kita ciptakan, kalau saya sekarang ini sedang menciptakan peluang-peluang dari dunia peternakan. Nah, diantaranya kalau yang sudah berjalan mah ya jual bibit guys. Jual bibit rumput, alhamdulillah sudah lancar. Ini udah ada profit. Makanya istri saya suka ikut-ikut karena memang harus dibantu. Kalau tidak saya keteter guys. Jadi yang pesen teh yang 500 setek, 200 setek, 300 setek, 1000 setek teh alhamdulillah komo usum hujan kieu mah neretet guys teu eureun-eureun, bahkan lain eureun malahanan habis, bisa-bisa habis kebun saya. Tapi alhamdulillah barokah guys. Tetap daunnya mah masih tetap terkondisikan dikasihkan ke domba. Posisi domba ya tidak bisa banyak begitu saja kan, ada prosesnya. Kalau misalkan hasil rumput dibeliin domba ya bisa saja, cuman kan kita ada enggak guys, jadi jangan terlalu pol-polan untuk beli domba terus, kan harus seimbang ya antara kebutuhan rumah tangga, kebutuhan peternakan dan kuantitas pakan. Jadi tetap saja intinya kalau misalkan dombanya naik itu pakan harus naik juga. Jadi ketika dombanya misalkan 30 pakannya segitu, nah pingin jadi 60 pakannya harus 2 kali lipat dari kemarin gitu guys. Itulah dibagi-bagi lah. Jadi bahasan saya kali ini, jangan biarkan kita itu menganggur begitu guys. Alhamdulillah saya suka ketawa sendiri kalau lihat orang catur begitu ya, atau ngobrol sampai 1 jam 2 jam bahkan 4 jam tiap hari guys. Nah itu aduh sangat disayangkan, soalnya modal yang paling besar nukar saku saya mah waktu guys. Jadi di mana-mana ge wal asri innal insana lafi husri. Demi waktu cenah gitu, sesungguhnya kita itu rugi kecuali. Nah begitu guys, diantaranya di samping ibadah tehnya kudu produktif guys. Harus dicermati lah kita sebagai umat Islam. Segala sesuatunya sudah disediakan di dalam Al-Quran. Aduh kalau tidak diikuti mah sangat merugikan gitu guys. Nah dari video ini saya mengajak kepada para peternak khususnya yang sering menyenggol atau sering melihat-lihat channel saya. Selama kita masih banyak ngobrol, ngelamun dan sebagainya, itu tandanya kita kurang produktif. Jadi usahakanlah kumaha we carana buat proyeknya apa aja ya, disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita punya domba ya pelong we domba eta naon anu kudu digarap. Jadi daripada melamun lebih baik produktifkan lewat karya-karya. Nah jadi kalau saya mah di sini ya dikembangkan, diantaranya kalau harus dibilang ya, saya punya kebun ini saya berdayakan supaya memaksimalkan. Di antaranya ya berhubungan dengan peternakan tetap. Jadi saya nantinya mau membuat bibit-bibit tanaman buah, mau membuat bibit-bibit seperti misal ini alpukat, kan alpukat itu banyak ya, aligator, red Vietnam, Mickey dan sebagainya. Nah itu idenya dari mana? Kan saya punya domba guys, domba menghasilkan kotoran domba yang dapat dibuat pupuk. Nah karena mempunyai wawasan dari domba dan bisa dibuat pupuk itunya kotorannya, sehingga dapat membuat media untuk menyuburkan tanah. Nah lewat sana jadi saya mengembangkan untuk membuat media tanah yang subur dan bisa membuat bibit-bibit tanaman seperti itu. Itu diantara. Jadi ide dasarnya nama tetap di domba-domba keneh gitu. Jadi saya beli bibitnya yang gede, kemudian nanti kita setek, disungkup dan bisa dijual kembali. Kemudian memperbanyak domba. Tapi kan domba tidak bisa didadak diperbanyak, kan prosesnya ada begitu guys, sedang berjalan. Terus kita tingkatkan pokoknya mau bisa nganggur guys kalau di Argetapama. Mudah-mudahan insya Allah asal sehat dan ada waktu. Nah begitu guys. Jadi sekali lagi nih saya pesan kepada para peternak, kalau sehari-hari masih melamun begitu, kemudian masih melamun, nah itu tandanya kita belum produktif guys. Bagaimana caranya? Ya diulik naon we nu kira-kira bisa menghasilkan uang, itu
Setiap pekerjaan yang positif pasti menghasilkan uang. Itulah prinsip Nagas. Contoh kecil, saya ini mau merubah kotoran domba untuk menjadi uang. Nah, bagaimana caranya? Ya kita buat kompos dulu, kemudian kita buat kemasan. Kebetulan saya kan sudah ada itu link untuk usahanya lewat di YouTube ini. Mungkin nanti kalau sudah banyak diiklankan atau ke sosial media lain seperti temen atau Facebook atau marketplace atau banyak lah ya, misalkan di Shopee atau bagaimana. Kalau misalkan belum punya channel yang seperti itu, pokoknya berkarya aja dulu. Nanti juga kalau ada kesempatan dan waktu mungkin lewat sahabat, saudara dan sebagainya bisa dikondisikan itu guys. Nanti pokoknya kalau produknya sudah ada, misalkan kalau kita beternak dombanya banyak, kan nanti yang datang teh, ois cenah domba na loba ya, pasti ada satu dua mangait guys. Kemudian kita belajar kemitraan, mungkin orang lain ngobrol-ngobrol sharing dan akhirnya juga ngait oge. Nah, seperti itu guys. Ini jadi pesan dari saya itu dari Arjeta Farm. Sekali lagi, selama itu kita nongkrong 4 jam 2 jam setiap hari, itu tandanya kita masih nganggur. Begitu guys, diaktifkan keefektifan kehidupan kita guys. Seperti halnya orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang pengangguran guys, melainkan orang-orang yang bekerja dan berpikir untuk meningkatkan bagaimana caranya. Seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gogorowokan we karena ada teman nih guys Kang Dadang yang dulunya bekerja di showroom mobil.